Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Faisal Fadrul Ulum dengan NIM 21241012030 dari kelas Sistem Basis Data T. Di sini saya akan menjelaskan atau mungkin lebih tepatnya mempresentasikan hasil dari tugas praktik mata kuliah Sistem Basis Data yang terdapat dalam modul 2 yaitu studi kasus tentang bengkel. Untuk soalnya sendiri bisa dilihat di sini terdapat sebuah font dari sebuah bengkel, dan untuk soalnya sendiri di sini terdapat 4 soal yang bisa dilihat di bawah ini, di mana yang pertama yaitu kita diminta untuk mengidentifikasi mana saja yang dapat menjadi entiti dan atribut dalam font tersebut. Kemudian yang kedua yaitu kita diminta untuk mencari apakah ada atribut yang bersifat redundan atau multi value pada suatu entity. Kemudian yang ketiga yaitu kita diminta untuk mencari apakah ada atribut yang tidak cocok untuk dimasukkan ke entity lain. Dan yang terakhir yaitu kita diminta untuk menentukan primary atau secondary ID dari tiap-tiap entity. Untuk soal yang pertama yaitu identifikasi entity atau atribut dari font tersebut. Di sini awalnya saya mengidentifikasi ada 3 buah entity, di mana masing-masing entity tersebut yaitu entity transaksi, ada entity mekanik, dan juga entity kendaraan. Di mana untuk atribut dari entity transaksi ini ada nomor faktur, tanggal, kuantum, diskon, nama part, harga, nomor polisi, dan juga mekanik ID. Kemudian untuk entity mekanik terdapat atribut mekanik ID dan juga nama mekanik. Dan yang terakhir yaitu entity kendaraan terdapat nomor polisi, ada merek kendaraan, warna kendaraan, dan juga tahun. Tapi jika seperti ini, maka di atribut part ini akan menjadi multi value atribut, di mana tiap instance bisa memiliki 2 nilai. Untuk solusinya sendiri kita harus memisahkan atribut ini menjadi entity baru yang nantinya yaitu menjadi entity part. Nah, setelah atribut nama part di entity transaksi tadi kita pisahkan menjadi entity tersendiri dengan nama parts, maka akan menjadi 4 buah entity, yaitu yang pertama entity transaksi, entity mekanik, entity kendaraan, dan juga entity part. Untuk entity mekanik dan kendaraan sendiri atributnya masih sama dengan yang tadi. Sedangkan untuk atribut dari entity transaksi yang pertama itu nomor faktur, tanggal, kuantum, diskon, nama part yang digantikan dengan atribut kode part, kemudian ada mekanik ID yang merupakan foreign key dari mekanik, entity mekanik, dan juga ada nomor polisi yang merupakan foreign key dari kendaraan. Dan juga entity baru yaitu parts, terdapat 3 buah atribut. Yang pertama yaitu kode part, ada nama part, dan juga harga. Nah, tetapi setelah kita memisahkan menjadi entity baru, di entity transaksi dan juga entity part ini kardinalitasnya menjadi many to many, di mana tiap di mana dalam satu transaksi bisa mengandung banyak part gitu, sedangkan suatu part bisa masuk ke dalam banyak transaksi. Sehingga untuk solusinya sendiri kita perlu menormalisasinya dengan membuat tabel persimpangan atau entity yang memuat detail dari kedua entity tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu di entity kendaraan. Di sini terdapat 2 atribut yang merupakan redundan atribut. Untuk yang pertama yaitu atribut merek, dan juga yang kedua yaitu atribut warna. Untuk alasannya sendiri yaitu kemungkinan ada merek atau warna yang sama yang dimiliki oleh orang lain, sehingga di sini ini akan memunculkan apa atribut merek atau warna yang berulang gitu. Untuk solusinya sendiri yaitu kita harus membuat kolom atau entity baru.
Nah, setelah kita pecah menjadi seperti ini terdapat 7 buah entiti yang merupakan pemecahan dari entiti-entiti sebelumnya. Yang pertama yaitu entiti transaksi, detail transaksi, kendaraan, mekanik, merek, part, dan juga warna. Untuk entiti transaksi sendiri terdiri dari atribut nomor faktur, tanggal, mekanik ID, dan juga nomor polisi. Untuk entiti detail transaksi, atributnya terdiri dari ID detail, kuantum, diskon, kode part, dan juga nomor faktur. Untuk entiti kendaraan, atributnya adalah nomor polisi, ID merek, ID warna, dan juga tahun. Untuk entiti mekanik, terdapat atribut mekanik, ID, dan juga nama mekanik. Untuk entiti merek, terdapat 2 atribut juga, yaitu ID merek dan juga nama merek. Untuk entity part, terdapat 3 buah atribut, yaitu kode part, nama part, dan juga harga. Dan yang terakhir yaitu entity warna yang terdiri dari 2 atribut, yaitu ID warna dan juga nama warna. Untuk lebih jelasnya di sini sudah saya tuliskan detail-detail dari entity tadi. Yang pertama yaitu entity transaksi dengan kategori peristiwa, dengan deskripsi untuk menyimpan data transaksi. Untuk alasannya sendiri kenapa dijadikan entity, karena transaksi merupakan faktor penting dalam bisnis proses di kasus ini, dan transaksi juga perlu dicatat sehingga layak menjadi entity. Untuk atributnya sendiri yaitu nomor faktur, tanggal, mekanik ID, nomor polisi, dan juga nama part yang tadi sudah dihilangkan menjadi entity baru dengan nama part. Untuk keterangan sendiri yaitu di sini bisa dilihat yaitu nama part merupakan multi value atribut dan menyebabkan entity transaksi dan entity part menjadi many to many, hingga perlu dinormalisasi dengan membuat tabel persimpangan antara entity transaksi dan juga entity part. Untuk entity yang kedua yaitu entity detail transaksi dengan kategori benda abstrak. Untuk deskripsi sendiri yaitu detail transaksi merupakan entity yang terbentuk karena adanya relation many to many antara entity transaksi dan juga entity part, sehingga diperlukan adanya tabel persimpangan. Untuk alasannya sendiri kenapa dijadikan entity seperti yang saya sebutkan sebelumnya, karena merupakan tabel persimpangan antara entity transaksi dan juga entity part. Untuk atributnya sendiri terdiri dari ID detail, kuantum, diskon, kode part, dan juga nomor faktur. Untuk keterangannya yaitu agar tidak terjadi many to many pada entity transaksi dan part, maka kedua entity tersebut harus dipisahkan dengan membuat tabel persimpangan yaitu entity detail transaksi. Untuk entity selanjutnya yaitu entity kendaraan dengan kategori benda nyata. Deskripsinya sendiri yaitu menyimpan data kendaraan yang pernah melakukan transaksi di bengkel. Untuk alasan kenapa dijadikan entity, karena setiap kendaraan yang melakukan servis di bengkel tersebut perlu dicatat datanya. Untuk atributnya sendiri yang pertama yaitu nomor polisi, merek, warna, dan juga tahun kendaraan. Untuk keterangannya yaitu di sini bisa dilihat merek merupakan redundan atribut yang bisa saja kendaraan lain yang memiliki merek yang sama, sehingga perlu dibuat menjadi entity sendiri. Kemudian yang kedua yaitu warna. Untuk alasannya sendiri juga hampir sama, yaitu merupakan redundan atribut yang bisa saja ada kendaraan lain yang memiliki warna yang sama, sehingga perlu dibuat menjadi entity sendiri. Untuk entity selanjutnya yaitu entity mekanik, merupakan benda nyata dengan deskripsi menyimpan data semua mekanik yang bekerja di bengkel. Untuk alasan kenapa dijadikan entity, karena dalam suatu bengkel terdapat banyak mekanik yang bekerja, sehingga untuk mempermudah pencatatan, mekanik bisa dijadikan sebagai entity sendiri. Untuk atributnya yaitu mekanik ID dan juga nama mekanik. Untuk selanjutnya yaitu entity part dengan kategori benda nyata dan juga deskripsinya yaitu menyimpan data part yang tersedia di bengkel. Untuk alasan dijadikan entity karena merupakan benda yang diperjualbelikan dalam bengkel tersebut dan juga berkaitan dengan bisnis proses sebuah bengkel, sehingga perlu dicatat.
Untuk atributnya terdiri dari kode part, nama part, dan juga harga. Untuk keterangannya yaitu setelah part dijadikan entity sendiri, maka atribut nama part pada entity transaksi yang tadi itu harus dihapus, dan juga jika kita ingin mencatat data part di entity transaksi, kita hanya perlu menuliskan kode partnya saja, dan juga di antara entity transaksi dan juga entity part ditambahkan tabel persimpangan agar tidak menjadi many to many kardinalitasnya. Untuk selanjutnya yaitu entity merek dengan kategori benda abstrak. Untuk deskripsinya sendiri itu menyimpan data dari merek kendaraan. Untuk alasan kenapa dijadikan entity yaitu jika merek dijadikan atribut di entity kendaraan, maka akan menjadi redundant atribut hingga memerlukan solusi yakni di portable atau entity sendiri. Untuk atributnya yaitu ID merek dan juga nama merek. Untuk keterangannya yaitu setelah merek menjadi entity sendiri, atribut ini dihapus dari entity kendaraan. Dan untuk mencatat merek suatu kendaraan tertentu di entity kendaraan, kita cukup mencatat UID dari merek kendaraan itu sendiri. Itu entity yang terakhir yaitu entity warna dengan kategori benda abstrak. Untuk deskripsinya sendiri yaitu menyimpan data warna dari kendaraan. Untuk alasannya karena jika warna dijadikan atribut di entity kendaraan, maka akan menjadi redundant atribut sehingga memerlukan solusi yakni dibuat tabel atau entity tersendiri. Untuk atributnya yaitu ada ID warna dan juga nama warna. Untuk keterangannya yaitu setelah warna menjadi entity sendiri, atribut ini dihapus dari entity kendaraan. Untuk mencatat warna suatu kendaraan tertentu di entity kendaraan, kita cukup mencatat UID warna dari kendaraan itu sendiri. Untuk soal yang kedua yaitu kita diminta untuk mengidentifikasi entity dari multi value atribut dan redundant atribut. Ini saya menemukan 3 buah atribut yang memiliki nilai multi value atau redundant. Untuk yang pertama yaitu atribut part tadi. Di sini saya buat menjadi entity part dengan kategori benda nyata. Untuk deskripsinya sendiri itu menyimpan data tentang part yang diperjualbelikan di bengkel. Alasan dimasukkan sebagai entity karena yang saya jelaskan tadi yaitu ketika kita memusatkan part ke entity transaksi sebagai atribut, maka itu akan menjadi multi value atribut sehingga kita perlu memisah menjadi entity sendiri. Untuk atributnya yaitu ada kode part, nama part, dan juga harga. Untuk keterangannya yaitu setelah part menjadi entity sendiri, atribut nama part ini dihapus dari entity transaksi. Untuk mencatat part tertentu di entity transaksi, kita cukup mencatat UID dari entity part yaitu kode part ini. Untuk selanjutnya yaitu warna merupakan mantan atribut dari entity kendaraan dengan kategori benda abstrak. Untuk deskripsinya sendiri yaitu menyimpan data tentang warna kendaraan. Untuk alasannya kenapa dijadikan entity, karena ketika dimasukkan ke entity kendaraan akan menjadi redundant atribut sehingga kita perlu memisah menjadi entity sendiri. Untuk atributnya terdiri dari ID warna dan juga nama warna. Untuk keterangannya yaitu setelah warna menjadi entity sendiri, atribut ini dihapus dari entity kendaraan. Dan untuk mencatat warna suatu kendaraan tertentu di entity kendaraan itu, kita cukup mencatat UID warna kendaraan. Dan yang terakhir yaitu entity merek. Ini juga sama mantan atribut dari entity kendaraan dengan kategori benda abstrak. Untuk deskripsinya yaitu menyimpan data tentang merek kendaraan. Alasannya yaitu ketika dimasukkan ke entity kendaraan akan menjadi atribut yang redundant
sehingga perlu dipisah menjadi entiti sendiri. Untuk atributnya terdiri dari dua buah atribut, yang pertama yaitu ID merek dan juga nama merek. Untuk keterangannya yaitu setelah merek menjadi entiti sendiri, atribut ini dihapus dari entiti kendaraan. Juga untuk mencatat merek suatu kendaraan tertentu di entiti kendaraan, kita cukup mencatat UID dari merek kendaraan itu sendiri. Kemudian untuk soal yang ketiga yaitu kita diminta untuk mencatat atribut yang tidak bisa dimasukkan ke entiti yang ada. Di, di sini saya menemukan satu atribut yaitu total harga yang bisa saja dimasukkan ke entiti detail transaksi, tetapi kenapa kita tidak bisa memasukkan atribut total harga ke entiti detail transaksi? Karena total harga sendiri kita tidak perlu memasukkan atribut di entity detail transaksi karena bisa diturunkan dari harga pas dan juga jumlah barang yang dibeli. Untuk soal yang terakhir yaitu kita diminta untuk menentukan primary atau secondary ID dari tiap-tiap entity. Di sini seperti yang saya jelaskan tadi, terdapat 7 buah entity yang saya identifikasi. Yang pertama yaitu transaksi dengan UID nomor faktur dan tipe natural dan juga primary. Kemudian entity kedua yaitu detail transaksi dengan UID ID detail bersifat artificial dan juga primary juga. Kemudian yang ketiga adalah entity kendaraan dengan UID nomor polisi bersifat natural dan juga primary. Kemudian ada entity mekanik dengan UID mekanik ID dengan sifat natural dan juga primary. Selanjutnya adalah entity part dengan UID kode part dengan tipe natural dan juga primary. Selanjutnya ada entity merek dengan UID ID merek bersifat artificial dan primary juga. Kemudian yang terakhir ada entity warna dengan UID ID warna bersifat artificial dan juga primary. Untuk relationship matrixnya sendiri di sini bisa dilihat yang pertama yaitu antara transaksi dengan detail transaksi. Di sini memiliki kardinalitas one to many dengan many di sisi detail transaksi dan one di sisi transaksi. Untuk opsionalitasnya yaitu opsional di sisi transaksi dan wajib di sisi detail transaksi. Kemudian yang selanjutnya adalah antara transaksi dengan entiti kendaraan. Di sini bisa dilihat antara transaksi dengan entiti kendaraan memiliki kardinalitas one to many juga dengan many di sisi transaksi dan juga one di sisi kendaraan. Opsionalitasnya yaitu opsional di sisi kendaraan dan juga wajib di sisi transaksi. Kemudian selanjutnya yaitu untuk selanjutnya antara entiti transaksi dan juga entiti mekanik. Di sini memiliki kardinalitas one to many juga dengan one di sisi mekanik dan many di sisi transaksi. Opsionalitasnya di sini bisa dilihat opsional di sisi mekanik dan wajib di sisi transaksi. Untuk selanjutnya yaitu antara detail transaksi dan juga part dengan kardinalitas one to many dengan one di sisi part dan juga many di sisi detail transaksi dengan opsionalitas wajib di sisi detail transaksi dan opsional di sisi part. Untuk selanjutnya yaitu antara kendaraan dengan merek. Ini objek kardinalitasnya adalah one to many dengan one di sisi merek dan juga many di sisi kendaraan dengan opsional wajib di sisi kendaraan dan juga opsional di sisi merek. Kemudian selanjutnya ada kendaraan dan juga warna dengan kardinalitas one to many dengan
many di sisi kendaraan dan juga one di sisi warna, dengan opsionalitas wajib di sisi kendaraan dan juga opsional di sisi warna. Yang presentasi tugas yang saya lakukan, jika terdapat salah kata dalam presentasi yang saya lakukan barusan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.